Perkenalkan, nama saya Hana Pratiwi Putri, NIM 80 2019 145. Sifat self, cara kita berpikir dan merasa tentang diri kita itu menjadi topik utama dalam penelitian di bidang psikologi sosial. Kita semua diperhadapkan oleh tugas untuk menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain. Dan kita kemungkinan dapat memainkan peran yang berbeda saat kita ditempatkan pada situasi atau konteks yang berbeda juga. Kebanyakan kita menampilkan diri kita lebih jelas itu pada situs-situs jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter. Di dalam jejaring sosial ini, kita dapat mengungkapkan hal-hal yang menurut kita mencerminkan diri kita, misalnya melalui unggahan foto, video, instastory, dan yang lainnya. Namun, bagaimana kita mengendalikan orang lain dapat mengetahui diri kita, dan kesimpulan apa yang dapat mereka tarik melalui informasi tersebut, dan apakah orang lain jauh mengenal diri kita dibanding diri kita sendiri. Kita sering berpikir bahwa kitalah yang paling tahu diri kita dibandingkan dengan siapapun. Apalagi kita memiliki akses internal ke dalam diri kita sendiri, seperti kita tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, cita-cita kita ke depan, dan intensi. Yang pasti itu tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi apakah itu menjadi jaminan bahwa kitalah yang paling tahu mengenai diri kita? Bukti penelitian menunjukkan bahwa memiliki akses internal ke dalam diri kita sendiri yang itu tidak dimiliki oleh peneliti adalah salah satu alasan mengapa terkadang kita tidak akurat dalam menilai diri kita sendiri. Saya kasih contoh. Misalnya saya mempunyai teman bernama Tita. Ia seringkali menggigiti kukunya, baik di kelas maupun di luar kelas. Dan saya seringkali tegur dia bahwa mengatakan ini tuh tidak baik, tidak sehat, jorok, dan yang lainnya. Pasti kita pernah menemukan orang yang seperti itu. Tapi apakah Tita ini menduga perilakunya seperti yang kita duga? Pasti tidak. Akan tetapi, kita pasti bertanya-tanya, apakah Tita mengetahui sifat buruknya ini? Kemungkinan ia tahu intensinya melakukan hal itu. Bisa jadi Tita saat itu mungkin sedang merasa cemas, gugup, dan informasi ini yang dapat membuat Tita percaya bahwa sebenarnya menggigiti kuku itu tuh hal yang biasa aja, bukan seperti apa yang kita duga. Jadi, untuk hal ini, saya bisa menjamin bahwa sayalah yang lebih mengenal Tita atau tidak. Nah, kebanyakan orang mempercayai mereka mengetahui diri mereka lebih baik daripada orang lain. Meskipun orang yang sama mengklaim mereka mengetahui beberapa orang lain lebih baik daripada orang itu sendiri. Para pengamat memperhatikan bahwa terkadang orang yang menaruh informasinya ke dalam jejaring sosial itu dianggap lebih akurat. Misalnya orang yang introvert atau pemalu, pasti mereka lebih memilih untuk berinteraksi di dalam jejaring sosial dibandingkan interaksi secara langsung. Dan hal itu dapat meningkatkan kemampuan sosial mereka yang kemudian tampak pada interaksi sosialnya. Dan untuk orang yang ekstrovert, pasti mereka lebih mudah bergaul dan biasanya menggunakan jejaring sosial itu untuk menambah teman di dunia maya ke dalam pertemanan mereka di dunia nyata yang sudah luas untuk membentuk citra diri yang menunjukkan persepsi diri positif mereka yang mereka miliki. Jadi dapat kita lihat bahwa jejaring sosial itu bisa mengubah perilaku seseorang. Setiap hari kita menghadapi banyak sekali orang-orang dan kita dapat memilih strategi apa yang kita pakai untuk mempresentasikan diri kita. Yang pertama ada promosi diri.
yaitu mencoba menampilkan diri yang memiliki atribut-atribut positif. Misalnya, saya ingin dikenal sebagai orang yang pintar. Jadi, saya akan memberikan informasi seperti mengenai nilai-nilai saya, prestasi apa yang saya miliki, cita-cita ke depan, dan yang lainnya. Dan terkadang cara ini itu berhasil jika kita berkata kita dapat mengerjakan sesuatu hal, misalnya soal-soal yang sulit. Orang-orang seringkali percaya bahwa kita itu jujur, bahwa kita itu pintar. Bahkan mereka dapat meyakinkan diri kita bahwa kita itu bisa. Sehingga itu berpengaruh terkait pada perspektif verifikasi diri, yaitu proses yang kita gunakan agar orang lain menyetujui pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Lalu yang kedua, ada mengambil muka, yaitu ketika kita ingin membuat orang lain menyukai diri kita dengan mengatakan bahwa kita menyukai orang tersebut. Misalnya, saya memuji orang lain itu baik hati, pintar, cantik, dan sebagainya. Sehingga itu pasti akan menyenangkan dirinya dan kita pun merasa kita dihormati oleh orang tersebut. Dan untuk mencapai hal itu, maka berlaku self-deprecating, yaitu mengimplikasikan bahwa kita itu tidak sebaik orang lain untuk mengkomunikasikan kekaguman kita atau sekedar untuk merendahkan ekspektasi orang lain terhadap kemampuan kita. Jadi, apakah kita dapat jujur untuk mempresentasikan diri kita? Penelitian menunjukkan beberapa mahasiswa melaporkan kalau mereka itu sering berbohong pada orang lain untuk kepentingannya sendiri ataupun untuk melindungi orang lain. Kebanyakan orang-orang yang berbohong itu cenderung lebih populer. Saya kasih contoh. Misalnya di media sosial atau di Instagram seringkali kita menemukan orang-orang yang mengunggah foto liburan mereka, barang-barang branded mereka, ataupun kekayaan yang mereka miliki. Jadi, saya kasih contoh ada seorang bernama Tina. Nah, Tina ini ingin dikenal seperti orang-orang yang biasa ada di Instagram tersebut. Jadi, mereka membuat dirinya itu seperti orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya segalanya, dan mengunggah foto itu ke dalam sosial medianya. Padahal sebenarnya dia itu orang yang biasa saja, bahkan tidak mampu gitu. Nah, jadi kebanyakan di dunia maya seringkali seseorang itu menunjukkan self ideal mereka dibandingkan dengan self yang sebenarnya. Fatmasari NIM 80 2019 179. Selanjutnya itu pengetahuan akan diri sendiri, menentukan siapa diri kita. Untuk dapat mengetahui akan diri sendiri, kita bisa mencoba dengan cara kita memandang diri kita sebagaimana orang lain memandang diri kita dan menempatkan diri kita sebagai pengamat. Kemudian ada introspeksi, melihat ke dalam diri untuk mengetahui sebab perilaku kita sendiri, yaitu secara pribadi memikirkan faktor-faktor yang membuat diri kita menjadi diri kita yang sekarang. Dalam pandangan masyarakat, semakin sering kita mencari tahu alasan kita melakukan sesuatu, maka semakin besar pula pemahaman diri yang akan kita raih. Namun, apakah introspeksi benar-benar merupakan cara terbaik dalam kita mempelajari diri dan menghasilkan pemahaman yang akurat akan diri sendiri? Kita perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Banyak psikologi sosial telah membuktikan bahwa kita tidak selalu tahu cara maupun akses sadar terhadap alasan kita melakukan sesuatu, meskipun kita dapat menyimpulkan setelah kita mengetahui fakta-faktanya, teori logis apa yang membuat kita bertindak. Menyimpulkan alasan kita bertindak yang memiliki kemungkinan besar ketidakakuratannya membuat kita seringkali menyimpulkan hal yang salah. Wilson dan Kraft pada tahun 1993 dalam penelitiannya menemukan bahwa setelah melakukan introspeksi terhadap alasan dibalik perasaan, mereka seringkali mengubah sikap, setidaknya untuk sementara, yaitu untuk menyesuaikan
dengan alasan-alasan yang mereka utarakan. Jadi memikirkan alasan atas tindakan kita dapat menyesatkan kita dalam mengetahui akan diri sendiri jika perilaku kita hanya didasarkan pada perasaan. Kita seringkali merasa sulit untuk memprediksi respon kita di masa yang akan mendatang. Sebagai contohnya, ketika kita mengalami suatu kejadian buruk dan kita memperkirakan bagaimana perasaan kita setahun setelah kejadian tersebut, kita biasanya terfokus pada betapa buruknya kejadian tersebut dan seringkali mengabaikan hal-hal lain yang sebenarnya mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita di waktu yang mendatang. Begitu pula dengan kejadian-kejadian positif yang terjadi pada diri kita. Coba bayangkan, ketika kita memiliki sejumlah uang, kita akan berpikir jika kita akan lebih bahagia ketika kita menggunakan sebagian besar uang tersebut untuk diri kita sendiri dibandingkan dengan ketika kita membagikan kepada orang lain. Padahal dan et al. Pada tahun 2008 mencoba melakukan penelitian dan menemukan bahwa tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi pada partisipan yang membagikan uang mereka kepada orang lain dibandingkan dengan partisipan yang membelanjakan uang tersebut untuk diri mereka sendiri. Jadi, seringkali kita tidak mengetahui bagaimana suatu peristiwa akan mempengaruhi dan hanya melakukan introspeksi mengenai hal tersebut tidak akan membantu kita dalam mempelajari bagaimana suatu peristiwa sebenarnya mempengaruhi emosi dan perilaku kita. Yaitu ada self dari sudut pandang orang lain. Orang lain terkadang dapat memprediksikan diri kita secara lebih akurat. Jadi salah satu cara yang dapat kita coba untuk mempelajari diri sendiri yaitu dengan cara menggunakan sudut pandang pengamat atau orang lain terhadap masa lalu kita. Karena pelaku dan pengamat memiliki fokus dan perhatian yang berbeda, dan pengamat cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terkait kapan kita akan berperilaku seperti yang kita lakukan di masa lalu. Sebaliknya, sebagai pelaku, kita cenderung mengatribusikan sebab-sebab situasional atas perilaku. Oleh sebab itu, ketika kita mengambil sudut pandang pengamat terhadap diri kita cenderung mencirikan diri kita terkait disposisi dan trait. Kan pengetahuan diri yang akurat. Bagaimana mungkin menilai diri kita dari sudut pandang pengamat dapat mengubah cara kita mencirikan diri kita dan karenanya memberikan pemahaman diri. Froning dan Ross pada 2006 dalam penelitiannya mengungkapkan melihat diri dari sudut pandang pelaku atau diri sendiri lebih menyerupai perilaku dan melihat diri mereka dengan beberapa trait yang konsisten. Sedangkan melihat diri sendiri dari sudut pandang pengamat, melihat diri mereka dengan trait-trait yang konsisten. Jadi, salah satu cara untuk mendapatkan pemahaman diri adalah dengan cara melihat diri kita sebagaimana orang lain memandang diri kita dan menempatkan kemungkinan bahwa perspektif mereka lebih akurat daripada diri kita. Yang selanjutnya ada siapa saya, identitas personal versus identitas sosial. Dalam teori identitas sosial, kita dapat melihat diri kita secara berbeda pada kesempatan yang berbeda, tergantung pada posisi identitas personal versus identitas sosial. Pada identitas personal, kita cenderung menekankan diri kita sebagai individu, sedangkan pada identitas sosial, kita cenderung melihat diri kita sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu. Jika identitas personal kita menonjol dan menganggap diri kita sebagai individu yang unik, hal tersebut akan terwujud dalam deskripsi diri yang menekankan pada apa yang membedakan diri kita dengan individu yang lain. Untuk identitas personal, konten yang kita gunakan untuk mendeskripsikan diri kita tergantung dari beberapa perbandingan dengan individu lain, dan hal ini dapat mengakibatkan kita melihat dan mendeskripsikan diri kita secara berbeda. Pada posisi identitas sosial, menganggap diri sebagai anggota dari suatu kelompok berarti menekankan pada hal yang kita bagi dengan orang lain. Kita mendeskripsikan diri kita dalam hal atribut yang membedakan kelompok kita dengan kelompok pembanding, yang merupakan anggota dari kelompok yang berbeda. Tetapi semua itu tidak dapat menonjol pada waktu yang bersamaan, dan identitas-identitas ini bisa sangat berbeda dalam beberapa hal. Jadi, kita dapat mendefinisikan diri kita secara berbeda pada waktu yang berbeda pula. Halo, nama saya Prakasa Pramudia, NIM 80/2019-174. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa saya bergantung pada konteks sosial. Di hal ini intinya tuh bagaimana kita dapat mengetahui diri kita sendiri. Misalnya
orang mendeskripsikan diri mereka dengan berbeda bergantung pada apa pertanyaan yang ditanyakan pada mereka. Persepsi orang juga berbeda seiring waktu dan tempat hingga tahap di mana mereka menemukan self personal atau jati dirinya dan keunikan yang membedakan dengan orang lain. Bagaimana konteks sosial berperan untuk menandakan identitas sosial yang menekankan perbedaan pada self personal dan individualisme. Kalau personal itu kita masih berkontak dengan orang lain juga, tapi kalau yang individualisme itu cenderung egois. Bergesernya konteks definisi diri dapat mempengaruhi bagaimana kita mengkategorikan diri kita dalam kaitannya dengan orang lain. Misalkan siapa saya bergantung pada perlakuan orang lain. Misal ini terjadi di rumah. Di rumah itu biasanya orang tua kita melakukan kita dengan baik, dengan baiklah pokoknya. Jadi kita perlakuan kita itu menjadi baik. Misal kalau kita sama teman, biasanya kan teman itu mengejek apa gimana, itu kan kita jadi minder. Nah, jadi kita agak merasa malah emosi lah, bisa dibilang begitu. Terus di lingkungan, nah di lingkungan ini kita kan bersosialisasi tidak dengan orang-orang itu aja, pasti banyak yang lainnya lah. Tapi di sini banyak yang menilai, misalnya kita mempunyai tato, padahal itu adalah seni kalau menurut saya, tetapi banyak orang yang menganggap bahwa yang memiliki tato itu adalah orang yang nakal. Tapi belum tentu yang memiliki seperti itu orang seperti itu, kan kita hanya menilai dari luarnya saja, belum tahu dalamnya. Ya begitu kira-kira penilaian saya. Saya akan menjelaskan self seiring waktu. Nah itu ada dua. Yang pertama self di masa lalu. Self di masa lalu ini seperti terkadang kita memikirkan cara-cara yang telah mereka kembangkan dan ubah seiring berjalannya waktu. Penelitian mengenai memori autobiografis mengungkapkan bahwa dengan membandingkan self kita saat ini dengan self di masa lampau, akan merasa lebih baik dengan diri kita. Ross dan Wilson melakukan serangkaian penelitian di mana mereka meminta orang-orang mendeskripsikan self mereka di masa lalu dan kini. Tapi rata-rata jawaban mereka menjawab kritik self di masa lalu lebih besar dibanding masa kini. Berarti bisa disimpulkan kita sudah sedikit lebih berkembang. Nah, kemudian self masa depan, ya kita memikirkan kemungkinan self yang dinilai secara positif dan menginspirasi orang untuk meninggalkan aktivitas-aktivitas saat ini yang dinikmati, akan tetapi tidak membantu bahkan menghalangi kemunculan self di masa depan yang lebih baik. Contohnya kita mungkin akan segera meninggalkan aktivitas menyenangkan untuk mencapai kemungkinan self yang kita inginkan. Lalu pikirkan tentang saya akan menjelaskan tentang pengendalian diri atau self control. Berbagai permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan sering banyak diakibatkan oleh ketidakmampuan seorang dalam mengendalikan diri. Misalnya tawuran pelajar, mencuri, merampok, vandalisme, dan lain-lain. Hal itu merupakan contoh karena tidak mampu mengendalikan emosi dirinya atau self control.
Perkembangan self control pada dasarnya sejalan dengan bertambahnya usia seseorang. Semakin dewasa diharapkan mempunyai self control yang lebih baik dibandingkan saat remaja dan anak-anak. Namun demikian beberapa kasus menunjukkan hal sebaliknya, di mana beberapa permasalahan tersebut juga dilakukan oleh orang yang dewasa. Menurut Kamus Psikologi Chaplin, definisi kontrol diri atau self control adalah kemampuan individu untuk mengarahkan tingkah lakunya sendiri dan kemampuan untuk menekan atau menghambat dorongan yang ada. Kontrol diri merupakan satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan yang berada di sekitarnya. Para ahli berpendapat bahwa kontrol diri dapat digunakan sebagai suatu intervensi yang bersifat preventif, selain dapat meredukan efek-efek psikologis. Mengapa penting memiliki self control? Pertama, kontrol diri berperan penting dalam hubungan seseorang dengan orang lain atau interaksi. Kita kan di sini nggak hidup cuma sendirian, pasti kita harus perlu interaksi dengan orang lain. Nah, kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita, sulit untuk bisa mendapatkan teman yang lebih banyak. Yang kedua, berperan sebagai menunjukkan siapa diri kita. Seringkali seseorang penilaian dari apa yang kita lakukan sehari-hari, padahal ini semua merupakan mengelola dan mengendalikan perilaku kita. Seseorang yang dapat mengendalikan diri hal-hal negatif tentunya memperoleh penilaian yang positif dari pandangan orang lain. Ketiga, kontrol diri berperan mencapai tujuan pribadi. Pengendalian diri dipercaya dapat membangun seseorang dalam mencapai tujuan hidup seseorang. Hal ini dikarenakan bahwa yang mampu menahan diri atau perbuatan yang merugikan diri atau orang lain lebih fokus terhadap tujuan yang dicapai, mampu memilih tindakan yang memberi manfaat, menunjukkan kematangan emosi, dan tidak mudah terpengaruh terhadap kebutuhan atau perbuatan yang menimbulkan kesenangan sesaat saja. Perkenalkan, nama saya Alura Wiantama, NIM saya 80 2019 183. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tentang self-esteem atau harga diri. Harga diri adalah perilaku kepada diri sendiri. Setelah dikonsepkan oleh psikologi sosial sebagai keseluruhan sikap yang dimiliki seseorang terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya adalah pengukuran skala harga diri Rosenberg. Terdapat 10 poin, yaitu yang pertama, saya merasa memiliki harga diri yang setidaknya sama dengan orang lain. Yang kedua, saya merasa memiliki beberapa sifat baik. Yang ketiga, secara umum saya cenderung merasa bahwa saya ini orang yang gagal. Yang keempat, secara mampu melakukan berbagai hal seperti halnya kebanyakan orang. Yang kelima, saya merasa tidak memiliki banyak hal untuk dibanggakan. Yang keenam, saya memiliki sikap yang positif terhadap diri saya sendiri. Yang ketujuh, secara keseluruhan saya puas terhadap diri saya. Yang kedelapan, saya harap saya dapat lebih menghormati diri saya sendiri. Yang kesembilan, saya tentunya pernah tidak berguna. Yang ke-10, terkadang saya merasa tidak bisa apa-apa. Harga diri seseorang merupakan respon terhadap peristiwa-peristiwa kehidupan. Ketika kita merefleksikan pencapaian kita, harga diri kita dapat meningkat. Sama halnya dengan memikirkan kegagalan-kegagalan, kita dapat merusak harga diri. Contohnya, ketika seseorang diingatkan mengenai hal yang tidak sesuai dengan idealisme mereka, harga diri mereka turun. Ketika orang dengan harga diri rendah mendapatkan umpan balik yang negatif, maka harga diri akan
semakin rendah, dan efeknya dapat dimusuhi, diasingkan, atau ditolak oleh orang lain, dan dapat begitu menyakitkan secara psikologis dan menyebabkan menurunnya harga diri. Pengukuran harga diri implisit yang paling umum mengukur perasaan self adalah tes asosiasi implisit. Respon-respon terhadap dua jenis ukuran harga diri implisit dan eksplisit seringkali tidak berkorelasi yang konsisten dengan asumsi bahwa kedua jenis tindakan ini ditangkap dengan proses yang berbeda. Yang selanjutnya adalah emosi dan self. Apakah berbicara positif pada diri sendiri dapat benar-benar membantu? Norman Vincent Peale dalam bukunya di tahun 1952, The Power of Positive Thinking, isi sarannya cukup sederhana. Katakan pada diri Anda bahwa Anda dapat melakukan segala hal, maka Anda dapat melakukannya. Katakan pada diri Anda bahwa Anda hebat, maka Anda dapat menjadi hebat. Wood et al. Menyatakan bahwa berbicara positif pada diri sendiri bagi sebagian orang dapat berguna, tetapi bagi orang lain hal itu mungkin akan merugikan atau membuat mereka merasa buruk dalam memandang diri mereka. Orang-orang yang telah memiliki harga diri rendah, ucapan positif pada diri sendiri dapat membuat mereka menyadari perbedaan besar antara diri yang mereka inginkan dan diri mereka sebenarnya. Bagi orang yang memiliki harga diri tinggi, sebaliknya hal ini mencerminkan konfirmasi terhadap pandangan diri mereka yang sudah positif. Pria dengan harga diri tinggi paling banyak kemungkinan untuk melakukan tindakan kekerasan ketika seseorang tidak sepakat dengan cara mereka memandang diri sendiri. Yang selanjutnya adalah apakah harga diri tinggi selalu menguntungkan? Ilmuwan berpendapat bahwa harga diri yang rendah mungkin merupakan penyebab penting dari agresi dan sikap negatif secara umum terhadap orang lain. Akan tetapi, bukti yang kuat kini terkumpul untuk mendukung kesimpulan yang sebaliknya bahwa harga diri yang tinggi diasosiasikan dengan perundungan, narsisme, ekshibisionisme, menyombongkan diri, dan agresi interpersonal. Selanjutnya adalah apakah tingkat harga diri pada wanita dan pria berbeda? Menurut George Herbert Mead pertama kali menyatakan bahwa harga diri dipengaruhi oleh seberapa penting orang lain di lingkungan kita melihat kita. Wanita diperkirakan memiliki harga diri yang sesuai dengan keseluruhan lebih rendah dibandingkan pria karena harga diri responsif terhadap perlakuan yang kita terima dari orang lain. Sejalan dengan gagasan bahwa sejauh mana diskriminasi gender mempengaruhi harga diri, tidak ada perbedaan gender yang kelihatan nyata pada harga diri di kalangan para remaja, tetapi pada masa pubertas awal perbedaan harga diri muncul dan bertahan sepanjang masa dewasa dengan harga diri wanita lebih rendah daripada pria. Selanjutnya adalah social comparison, penilaian terhadap kemampuan dan pendapat mengenai diri sendiri dengan orang lain. Bagaimana kita berpikir dan merasa terkait diri kita akan bergantung pada standar perbandingan yang kita gunakan. Contohnya, jika Anda membandingkan kemampuan Anda untuk menyelesaikan puzzle dengan kemampuan anak-anak untuk menyelesaikannya, hal ini mempresentasikan perbandingan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu perbandingan sosial ke bawah atau downward social comparison, yang artinya bahwa ketika kinerja Anda dibandingkan dengan orang yang tidak seandal Anda, sedangkan upward social comparison membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang lebih baik.
Selanjutnya adalah self-evaluation maintenance, diterapkan ketika kita mengkategorisasikan diri dalam level personal dan kita membandingkan diri kita sebagai individu dengan individu lain. Yang kedua ada teori identitas sosial, diterapkan ketika kita mengkategorisasikan diri dalam level kelompok dan perbandingan lain. Dikategorisasikan memiliki kategori yang sama dengan diri kita. Keduanya dibuat untuk mendeskripsikan konsekuensi dari perbandingan sosial dalam konteks yang berbeda. Model mempertahankan evaluasi diri berarti mempertahankan persepsi positif tentang diri sendiri. Kita memberi cara dari orang lain yang bekerja lebih baik dalam dimensi-dimensi yang dinilai dan mendekati orang lain yang berkinerja lebih buruk dari kita. Nama saya Miranda Wawin, NIM 80 2019 146. Di sini saya akan mempresentasikan, yaitu yang pertama, bias mengutamakan diri sendiri dan optimisme yang tidak realistis. Setiap orang cenderung ingin merasakan perasaan positif mengenai dirinya dan menunjukkan efek di atas rata-rata. Apa itu efek di atas rata-rata? Efek di atas rata-rata adalah di mana individu menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada orang-orang sebayanya. Misalnya ini, ada 5 orang, si A, si B, si C, sampai si E. Si A menganggap bahwa dirinya lebih baik dibandingkan si B sampai si E. Itulah yang dinamakan efek di atas rata-rata. Nah, orang-orang juga tidak hanya menunjukkan bias yang menguntungkan dirinya sendiri, tapi juga untuk melakukan itu tuh untuk kebaikan kelompoknya, atau melakukan itu untuk pencapaian kelompok mereka. Contohnya si A tadi dia menunjukkan efek di atas rata-ratanya bukan semata-mata hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk pencapaian pencapaian kelompoknya. Ternyata secara keseluruhan perasaan optimisme yang kita tidak realistis, dan hal ini berimplikasi pada kesehatan mental dan fisik. Perasaan optimisme tidak realistis itu contohnya, kita menganggap bahwa kita mempunyai kesempatan untuk sukses lebih besar dibandingkan teman-teman sebaya kita. Seperti itu. Taylor dan Brown mendokumentasikan hubungan antara relasi positif dan kepuasan, kepercayaan diri dan perasaan itu memegang kendali personal. Orang yang percaya cenderung menyelesaikan daftar kegiatan dengan perasaan self-efficacy dan motivasi yang lebih tinggi daripada orang yang realistis. Tapi tentu saja itu punya kelemahan, di mana jika kita mengambil keputusan yang buruk, itu akan menyebabkan konsekuensi jika realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi optimisme yang tidak realistis pun akan tampak adaptif. Dan self sebagai target prasangka. Self sebagai target prasangka ini ada 2 hal yang membahasnya, yang membahas tentang self sebagai target prasangka. Yang pertama, konsekuensi emosional, bagaimana kesejahteraan diri dapat terluka, dan yang kedua, konsekuensi perilaku, bagaimana efek ancaman stereotip terhadap kinerja. Yang pertama, konsekuensi emosional, bagaimana kesejahteraan diri dapat terluka. Bayangkan saja kamu memberikan sebuah tugas kepada dosen, kemudian dosen tersebut memberikan feedback yang tidak menyenangkan buat kamu. Di situ akan muncul tingkat kesejahteraan dari beberapa atribusi. Atribusi yang pertama yaitu atribusi internal yang stabil dan dapat diaplikasikan ke dalam berbagai situasi. Yang kedua, atribusi internal yang stabil dan dapat diaplikasikan ke dalam beberapa situasi. Yang ketiga, atribusi internal yang tidak stabil dan dapat diaplikasikan ke dalam berbagai situasi. Yang keempat, atribusi internal yang tidak stabil dan dapat diaplikasikan ke dalam beberapa situasi. Dan yang terakhir, atribusi eksternal yang tidak stabil dan dapat diaplikasikan ke beberapa situasi. Atribusi terburuk yang dapat dibuat oleh seseorang adalah sesuatu yang unik mengenai mereka yang stabil dan dapat diaplikasikan ke berbagai situasi.
Dan atribusi terbaik yang dapat dibuat oleh seseorang adalah hasil sesuatu yang berada di luar diri, tidak stabil dan tampaknya tidak akan terulang lagi. Kemudian, sebuah atribusi menjadi lebih baik terhadap perasaan psikologis jika prasangka tersebut dianggap langka. Dan hal penting yang mendasar untuk kesejahteraan adalah seberapa mungkin orang bertemu tindakan diskriminatif di masa depan. Yang kedua yaitu konsekuensi perilaku, efek ancaman stereotip terhadap kinerja. Apa itu ancaman stereotip? Ancaman stereotip adalah ancaman identitas sosial yang terjadi ketika orang percaya bahwa mereka dinilai dengan stereotip negatif, sehingga membenarkan stereotip negatif mengenai kelompok mereka. Contohnya, ada dua regu A dan regu B. Regu A percaya bahwa mereka dinilai yang negatif oleh regu B, sehingga mereka membenarkan apa yang terjadi, padahal belum tentu itu benar. Nah, peneliti berpendapat bahwa kecemasan muncul pada wanita Afrika, Amerika, dan Latin ketika keanggotaan kelompok mereka digambarkan sebagai kelompok yang diprediksi berkinerja buruk. Penelitian yang telah meneliti pengukuran kecemasan nonverbal mengilustrasikan bagaimana kecemasan memainkan peranan penting dalam efek ancaman dan stereotip. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan dan bisa dipertanyakan. Terima kasih.